manusia itu beda-beda. Beruntungnya beda, sedihnya beda, masalahnya beda, cobaannya beda. Tidak ada berat dan ringan. Semua dipikul sesuai pundak masing-masing. Karena setiap yang bernyawa punya lintasan hidup yang berbeda-beda. Ada yang sudah sampai, ada yang baru memulai, ada yang sudah berhasil, dan ada pula yang sedang menunggu hasil. Semoga kita diberikan yang terbaik. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tapi bangun paginya aja nggak niat. Mereka menunggu motivasi, padahal hidup bukan soal ingin, tapi soal komitmen, khususnya komitmen di pagi hari. Ritual pagi bukan soal gaya hidup mewah, tapi tentang mengambil alih kendali atas hari kita. Bangun 30 menit lebih awal aja bisa bikin kamu dari yang reaktif jadi proaktif. Minumlah air putih sebelum kopi. Tubuhmu baru saja tidur berjam-jam. Dia butuh energi, bukan kafein duluan. Hidrasi itu seperti menyalakan mesin mobil, pelan tapi penting. Lalu, gerakan tubuhmu, nggak perlu maraton. Cukup stretching 5 menit. Itu sinyal ke otak. Aku siap bergerak hari ini. Jangan buka berita buruk atau media sosial dulu. Otakmu di pagi hari itu kosong. Isi dulu dengan yang bergizi, buku, journaling, atau kata-kata inspiratif. Itu fondasi moodmu seharian. Tentukan 3 prioritas harian, bukan 20 hal yang bikin stres. Cukup 3, yang penting, yang bisa bikin kamu maju, walau 1 langkah. Visualisasikan, bayangkan dirimu menyelesaikan tugas, mengalahkan rasa malas, dan hidup lebih damai. Itu bukan halu, itu persiapan mental. Dan terakhir, bersyukur, bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu diberi 1 hari lagi buat mencoba. Syukur itu energi paling murni, yang bisa menyembuhkan perasaan lelah, gagal, bahkan kecewa. 7 ritual ini gak akan langsung bikin hidupmu hebat. Tapi kalau kamu lakoni setiap hari, kamu akan jadi orang yang beda dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak. Ritual pagi bukan rutinitas orang sibuk, tapi kebiasaan orang yang mau hidupnya terkendali. Yang masih males bangun pagi, biasanya juga males ubah hidup. Tapi yang mau komitmen walau pelan, diam-diam jadi orang yang beda. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka bangun lebih dulu. Setiap pagi kamu dikasih pilihan, bangun atau lanjut rebahan, mulai hal kecil atau tunda sampai nanti, disiplin atau nyaman sesaat. Yang kelihatan sepele ternyata menentukan masa depan. Karena 1 kebiasaan kecil hari ini bisa jadi pondasi siapa kamu besok. Kamu bisa jadi apapun, tapi semua tergantung keputusanmu hari ini. Mau jadi orang yang disiplin, mulai dari bilang ke diri sendiri, aku orang disiplin. Dan buktikan itu lewat tindakan-tindakan kecil. Karena perubahan itu bukan soal motivasi, tapi soal aksi. Kamu punya 2 pilihan, hancurin kebiasaan burukmu atau hancurin impianmu sendiri. Kamu nggak butuh langkah besar, kamu cuma butuh langkah kecil setiap hari. Fokus ke proses, bukan hasil. Karena karakter dibentuk dari kebiasaan, bukan dari keinginan. Lingkungan juga penting. Cari teman yang dorong kamu naik, yang ingetin kamu tujuan awal. Karena saat kamu lelah, mereka yang bikin kamu tetap waras. Dan kalau kamu gagal, bangkit lagi, nikmati prosesnya. Perubahan gak instan, tapi pasti. Kalau kamu konsisten, jangan tunggu kamu siap. Tunggu itu jebakan, lakukan meski belum sempurna. Karena pada akhirnya, hidupmu ditentukan dari kebiasaanmu. Bukan dari apa yang kamu cita-citakan, tapi dari apa yang kamu lakukan setiap hari. Terkadang menjauh dari seseorang bukan sebab ingin memutus tali silaturahmi, tapi ingin memutus perselisihan perdebatan, kesalahpahaman, dan rasa tidak nyaman. Bukan benci, tapi hanya tidak ingin menyakiti hati. Kita kalau sudah tersinggung dengan kata-kata seseorang, jangankan untuk menyapanya, memandang wajahnya pun rasanya malas. Itu bukan benci, tapi sudah kecil hati. Orang yang biasa merendahkan kita, biarkanlah. Tidak perlu kita merasa tersinggung, apalagi merasa sedih. Jika kita dinilai baik, ya syukur dinilai. Tidak baik pun tidak mengapa. Ada waktunya kita stay, ada waktunya on the way, ada waktunya care, dan ada waktunya kita I don't care. Semua yang hadir dalam hidup kita memiliki peranannya masing-masing. Ada yang memberikan kebahagiaan, ada juga yang memberikan kepedihan. Memaksa diri agar
agar disukai semua orang itu sangatlah melelahkan. Maka jadilah diri sendiri, walaupun tak banyak yang menyukai. Jauhi orang yang membuat kita kecewa. Berhenti berusaha menyenangkan orang yang tidak pernah menghargai kita. Semakin kita menjauhi mereka yang meracuni jiwa, kita akan hidup jauh lebih sehat. Bahagia itu kita yang ciptakan. Maka jadilah diri sendiri dan jadikan kekurangan yang ada pada diri kita menjadi sebuah kelebihan.